Sobat Oke Cerita, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu baik ya. Baik Sobat Oke Cerita, kita bahas alur film kali ini. Film ini dikisahkan pada seorang wanita yang melakukan perjanjian dengan iblis. Film ini dirilis pada tahun 2024 berjudul Menjelang Ajal. Sekar, seorang perempuan yang baru ditinggalkan suaminya meninggal, merasa bingung untuk memperbaiki ekonominya. Sekar mencoba mencari jalan pintas dengan melakukan perjanjian dengan iblis sehingga bisa menghidupi kebutuhan anaknya. Ketika pagi, Sekar mempersiapkan kebutuhan sekolah anaknya, yaitu Ratna dan Doni. Sekar secara telaten mengurus anak-anaknya. Tidak lama datanglah Dani, anak laki-laki pertama yang baru pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dani selalu membuat Sekar marah dan Sekar merasa Dani tidak bisa diandalkan. Dani yang sedang makan mendengarkan semua amarah ibunya dan Dani pun berusaha meyakinkan ibunya bahwa dia sedang berusaha mengejar mimpinya. Namun Sekar tidak terima dengan penjelasan Dani dan tetap berbicara dengan nada yang keras. Dani pun merasa tersinggung dan bergegas pergi dari rumah karena mendengar perkataan ibunya. Sekar sangat sedih dengan pertengkaran itu. Setelah hari berlalu, Sekar seperti biasa berbelanja untuk kebutuhan warungnya. Sekar membeli berbagai macam bahan masakan untuk memenuhi menu di warungnya. Setelah semua bahan dia beli, Sekar pun menuju warungnya. Dia pun memeriksa semua perlengkapan warung dan tidak lupa Sekar melakukan ritual sajen. Ketika malam tiba di tempat lain, Dani yang telah pergi meninggalkan rumah, dia ternyata bekerja di sebuah bengkel dan dia pun mendapatkan penghasilan dari membantu di bengkel tersebut dan penghasilannya cukup lumayan. Ini nggak kebanyakan. Di rumah, Ratna yang sedang asik bermain HP diganggu oleh Dodi yang kehausan ingin minum. Dodi meminta Ratna untuk menemaninya membawa minum, namun Ratna tidak mau dan Dodi akhirnya keluar sendiri. Dan hal mengejutkan pun terjadi. Dodi diganggu oleh makhluk menyeramkan dan berlari menuju kamar. Pagi tiba, Ratna yang pulang sekolah dijemput oleh laki-laki kekasihnya dan menuju pulang. Namun Ratna mampir dulu ke warung ibunya. Ketika sampai warung, Sekar melihat anaknya yang diantar laki-laki dan Sekar menanyakan. Sekar pun berbicara agar Ratna bisa menjaga dirinya. Ratna memberikan surat dari sekolah dan Sekar pun membacanya dan ternyata itu adalah surat pemberitahuan tagihan SPP. Sekar sangat bingung karena pendapatannya menurun dan warungnya sepi pengunjung. Ketika suasana siang terlihat cukup ramai, namun terlihat dari luar warung Sekar sangat usang dan kotor sehingga tidak ada pengunjung yang masuk ke warungnya. Terlihat laki-laki lewat di warung Sekar dan dipanggillah oleh Birodia dan ditawari makan di warung Sekar. Dan akhirnya laki-laki itu membeli makanan di warung Sekar dan pulang. Ketika sedang menunggu pelanggan lagi, ternyata laki-laki itu kembali membawa sebungkus makanan yang dibeli di warung Sekar dan ternyata makanan itu basi. Laki-laki itu marah dan meminta uangnya kembali. Punten pisan ya, inti kayaknya salah masaknya. Sekar merasa bingung dan tidak percaya apa yang terjadi. Memeriksa semua makanan di warungnya dan benar makanannya sudah busuk dan bau. Sekar bergegas mengajak Birodia untuk pergi ke suatu tempat. Rodia? Iya bu. Sudah ikut aja. Ketika perjalanan berakhir, Birodia menanyakan kepada Sekar bahwa mereka akan kemana dan Sekar meminta Rodia mengikutinya saja. Ketika sampai di tempat yang dituju, ternyata ada orang cukup ramai dan ternyata ada yang meninggal. Sekar pun berjalan dan bertanya kepada warga dengan keadaan yang masih belum percaya bahwa yang meninggal adalah Ma Ambar, orang yang membantu ritual perjanjian Sekar. Sekar pun masuk ke dalam melihat jasad Ma Ambar, namun ada yang ganjil. Ma Ambar sudah terselimut kain kapan membuka mata saat akan disentuh Sekar dan menyemburkan darah. Sekar sangat ketakutan dan bergegas keluar rumah. Birodia yang menunggu di luar kaget melihat Sekar berlumur darah di mukanya. Di rumah, Dodi yang sedang asik melihat televisi merasa ada hal yang aneh. Dodi pun mendengar ada yang mengetok pintu dan ternyata ketika dibuka itu adalah Sekar. Tetapi Sekar berperilaku aneh. Tutup patona!
Dodi bergegas naik ke atas dan menghampiri kakaknya. Ketika sedang berbincang, Ratna dan Dodi mendengar suara ketukan pintu dan mereka pun turun membuka pintu. Dan ternyata itu adalah Sekar dan Rodia. Dodi kaget kenapa ibunya baru pulang dan Dodi lihat tadi itu siapa. Dengan perasaan takut, Dodi melihat ibunya yang diam tidak berbicara. Setelah Sekar masuk kamar, Sekar mulai diganggu oleh iblis itu. Sekar merasa ketakutan dan makhluk itu terus membayangi Sekar semalaman. Pagi tiba, Sekar yang berusaha tenang datang ke sekolah Ratna untuk meminta perpanjang pembayaran SPP. Dan ternyata SPP Ratna sudah dibayar oleh Dani. Sekar yang masih merasa kecewa menelpon Dani dan meminta Dani membayarkan dengan uang yang baik. Sekar pun kemudian menutup telepon. Semoga aja uangnya kamu dapat dari hasil yang baik. Saat perjalanan menuju warung, Sekar bertemu dengan warga dan warga menanyakan mengapa warung Sekar terus ditutup. Dan Sekar bilang tidak. Sekar mulai merasakan keanehan. Ketika sampai di warung, Sekar melihat warungnya dari depan sangat kotor dan bau. Rodiah yang senang menyambut Sekar dan menceritakan betapa banyaknya pelanggan. Namun yang dilihat Sekar adalah makhluk gaib yang berbagai macam, sampai uangnya pun berubah menjadi daun. Sekar yang merasa sangat ketakutan mengajak Rodiah pergi ke suatu tempat dan akhirnya pergi ke rumah seorang dukun. Dukun itu pun melakukan ritual agar bisa mengetahui yang terjadi dan makhluk itu datang menyerang dukun. Dukun tidak sanggup menghadapi dahsyatnya kekuatan iblis dan akhirnya dukun menyerah karena terluka dan meminta Sekar pergi mencari bantuan lain. Pergi dari sini. Kat! Ini siapa? Kemudian Sekar kembali mencari bantuan ke suatu daerah dan tetap tidak mendapatkan hasil. Sekar masuk ke salah satu rumah tua yang ternyata iblis itu pun mengikuti Sekar. Sekar terus berjalan membuka tirai-tirai kamar dan akhirnya iblis itu menyerang Sekar. Di tempat lain, Ratna pergi dengan kekasihnya, diajak untuk ke kosan kekasihnya. Dan akhirnya Ratna pun masuk ke kamar dengan tidak ada pikiran apapun. Tidak lama Ratna dilecehkan oleh pacarnya. Ratna marah dan akhirnya Ratna pun pulang dengan perasaan sedih. Malam tiba, ketika itu ada suara ketukan pintu. Ratna dan Dodi membuka pintu dan ternyata itu adalah Sekar dan Rodia. Ketika pintu dibuka, Sekar pun masuk ke rumah dengan tatapan kosong. Tetapi Dodi melihat makhluk yang mengikuti Sekar dan sangat menyeramkan. Rodia pulang dan Sekar masuk ke kamarnya. Ketika pintu sudah ditutup, Dodi menceritakan ada makhluk aneh di belakang Sekar. Ada yang ngikutin ibu di belakang, serem banget tuh. Ratna cukup kesal dan sedikit ketakutan. Ketika itu terdengar suara percikan air dari kamar Sekar dan ternyata Sekar mengguyur tubuhnya sendiri. Ratna kaget dan Dodi ketakutan melihat makhluk yang ada di kamar mandi. Ratna meminta Dodi membawa handuk dan ternyata Dodi diganggu oleh makhluk itu. Ratna mengambil handuk dan menyelimuti tubuh Sekar dengan handuk dan membawa Sekar ke kamar. Sekar dibaringkan di kamar dan Ratna mengobati Sekar. Sekar pun mendapatkan luka-luka di tubuhnya. Ratna merawat ibunya dengan baik, namun keadaan Sekar cukup mengkhawatirkan. Sekar muntah darah. Ratna panik dan tiba-tiba lampu pun padam. Keadaan gelap dan iblis itu pun kembali datang. Di tempat lain, Dani yang ditelepon Ratna merasa khawatir dengan keadaan ibunya. Dia pun berencana pulang. Ratna yang pergi keluar rumah dengan keadaan hujan lebat dan meminta bantuan Rodia. Rodia ikut datang ke rumah Sekar dan meminta bantuannya. Dani pun datang ke rumah. Ayo! Ratna! Ketika masuk rumah, Sekar dan Dodi tidak ada di kamar dan ternyata suara aneh pun datang dari kamar mandi, yaitu Dodi yang diguyur air oleh Sekar. Dodi ketakutan dan Sekar pun bertingkah aneh karena ada makhluk yang masuk ke dalam tubuhnya. Panas kudu dimandian. Pagi tiba dengan keadaan yang lelah dan tatapan kosong, tidak tahu harus bagaimana. Singkat cerita, malam pun tiba. Sekar mencari Dani dan mengatakan sangat merindukan Dani. Dan Sekar pun menceritakan bahwa dia melakukan perjanjian dengan iblis. Sekar menyesal dan sedih dengan keadaan sekarang. Seketika Sekar kembali diganggu makhluk iblis.
Dodi melihat makhluk itu datang dan meminta kakaknya untuk memeriksa keadaan di luar. Ketika Dani keluar, pintu kamar terkunci dan Sekar bertingkah sangat brutal. Sekar menghancurkan kaca dan melukai dirinya. Sekar pun mulai menyerang Ratna dan melukai Ratna, dan akhirnya Sekar pun dikunci di kamar oleh Dani. Pagi tiba, Sekar merasa tersiksa. Sekar meminta Dani membuka kamarnya, dan saat itu pun anak-anaknya tidak tega dan akhirnya membuka kamarnya. Ketika kamar dibuka, Sekar sangat mengkhawatirkan terdapat banyak luka di tubuh Sekar. Sekar dibaringkan di kasur dan anak-anaknya sholat berjamaah. Ketika mereka melaksanakan sholat, Sekar kembali mengamuk karena dirasuki makhluk. Sekar terpaksa diikat agar bisa dikendalikan. Tidak terasa malam tiba dan Mang Dayat datang menjenguk Sekar, dan rumah pun adakan pengajian agar Sekar bisa tenang. Dan hal mengerikan pun terjadi. Sekar kembali dirasuki dan tidak ada yang bisa dikendalikan. Dan akhirnya Ustadz pun meninggal dunia dengan mengerikan. Sekar kembali dikunci di kamar. Kemudian Birodiah menelpon Dani dan mengatakan besok harus pergi ke tempat di mana Sekar akan diobati oleh Kiai. Saat di perjalanan, Rodiah bergegas untuk pulang ke rumah, dan tidak disangka Rodiah diganggu oleh iblis mengerikan itu sampai Rodiah pun meninggal dunia. Pagi tiba dan anak-anak Sekar menunggu Rodiah yang tidak kunjung datang. Merasa tidak tenang dan Dani pun menyusul Rodiah ke rumahnya, dan ternyata didapati kabar buruk bahwa Rodiah meninggal. Dani diberikan alamat Kiai yang akan menolong Sekar. Bergegaslah Dani pulang dan bersiap membawa Sekar ke tempat yang dituju. Ketika di perjalanan melewati hutan yang gelap dan menakutkan, Mang Dayat menandu Sekar meminta Dani untuk berhenti melaksanakan sholat maghrib, dan mereka pun berhenti. Ketika sholat telah dilaksanakan, mereka kaget bahwa Sekar hilang dan mereka berpencar mencari Sekar. Ketika mereka berpencar, Sekar yang dirasuki makhluk itu dengan brutal membunuh teman Dani sampai meninggal. Tidak disangka Mang Dayat pun meninggal dibunuh Sekar. Dani sangat kaget dan sedih. Sekar kembali ke tempat di mana Ratna dan Dodi menunggu, namun Sekar tidak bisa dikendalikan. Sekar menyerang Dani dan tidak lama Kiai datang menolong mereka. Kemudian Pak Kiai membawa Sekar ke rumahnya dan mendoakan agar makhluk itu pergi dari tubuh Sekar. Sekar dibaringkan dan anak-anaknya diberitahukan bahwa yang di tubuh Sekar bukanlah Sekar sesungguhnya, dan perlihatkanlah makhluk aslinya, dan anak-anaknya sangat kaget dan ketakutan. Kiai meminta Dani untuk mencari air kelapa hijau yang buah kelapanya hanya satu, dan membawa tanah kuburan milik dukun yang membantu perjanjian Sekar agar perjanjian itu bisa diputuskan. Dani bergegas pergi dan diberikanlah botol berisi air doa agar bisa membantu. Di perjalanan menuju kuburan Maambar, gangguan pun mulai terjadi. Penglihatan Dani terganggu. Dani merasa cemas dan ketakutan karena banyak gangguan makhluk. Dani pun menyiramkan air doa dari Kiai dan akhirnya Dani bisa membawa tanah kuburan itu. Dalam perjalanan, Dani cukup kebingungan mencari air kelapa. Dani sudah mulai pasrah. Tetapi saat itu di bayangan Dani ada ibunya yang menunjukkan tempat, dan dapatlah Dani air kelapa itu. Di tempat lain, Sekar kembali kerasukan makhluk dengan keadaan yang mengerikan. Ratna, Dani, serta Kiai terus berdoa untuk kesadaran Sekar. Namun Sekar berperilaku yang sangat mengerikan dan Sekar menyerang Kiai sampai mereka pun berkelahi hebat dan Kiai terluka. Ketika Sekar akan menyerang anak-anaknya, Dodi berteriak dan akhirnya Sekar terdiam dan mendengar suara rintihan anaknya. Sekar kembali dibaringkan. Sekar cukup tenang. Kiai meminta anak-anaknya membalurkan semua air kelapa ke tubuh Sekar. Sekar mulai bisa sadar, tetapi perjanjian itu telah mengikat Sekar. Dan Sekar pun tidak bisa menghindari ajal. Sekar meminta maaf kepada anaknya dan meminta Dani menjaga adik-adiknya. Dan tidak lama Sekar pun meninggal dunia.
Baik Sobat Oke Cerita, terima kasih telah menonton alur film yang kita bahas hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Sobat dapat video terbaru dari channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya.